Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan chapter 4 yang berjudul Income Statement and Related Information. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bunga Sania dengan NIM 2023-12-11-027. Nama saya Dini Aulia Hayati dengan NIM 2023-12-11-033. Kenalkan, saya Laura Kusuma Dewi dengan NIM 2023-12-11-14045. Saya Siti Rizka Amelia Putri dengan NIM 2023-12-11-065. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasikan kegunaan dan keterbatasan laporan laba rugi. Yang kedua, menjelaskan isi dan format laporan laba rugi. Yang ketiga, mendiskusikan cara melaporkan berbagai item pendapatan. Yang keempat, menjelaskan pelaporan perubahan dan kesalahan akuntansi. Dan yang kelima, menjelaskan laporan ekuitas terkait. Berikut konseptual income statement dan related information. Yang pertama, laporan laba rugi. Di sana kita akan membahas kegunaan, keterbatasan, dan kualitas laba. Kemudian format laporan laba rugi meliputi unsur pengungkapan minimum, komponen rinci, ilustrasi, dan laporan laba rugi ringkas. Selanjutnya, pelaporan dalam laporan laba rugi ada laba kotor, laba dari operasi laba sebelum pajak, laba bersih, laba per saham, operasi yang diberhentikan, alokasi pajak antar periode, kepentingan pengendali, dan ikhtisar. Kemudian ada perubahan akuntansi dan kesalahan. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi. Yang kedua, perubahan estimasi. Dan yang ketiga, koreksi kesalahan. Dan yang terakhir ada pernyataan ekuitas terkait yang berisikan laporan laba, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas. Tujuan pembelajaran 1 yaitu mengidentifikasikan kegunaan dan keterbatasan laporan laba rugi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih laporan laba rugi itu. Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Masyarakat bisnis dan investasi menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan laporan laba rugi. Laporan laba rugi membantu pengguna laporan keuangan memprediksi arus kas masa depan dalam berbagai cara. Misalnya, investor dan kreditor menggunakan informasi laporan laba rugi untuk yang pertama yaitu mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Pemeriksaan pendapatan dan pengeluaran menunjukkan kinerja perusahaan dan memungkinkan perbandingan kinerja dengan pesaingnya. Misalnya, analisis menggunakan pendapatan yang diberikan oleh Hyundai untuk membandingkan kinerja dengan Toyota. Yang kedua, yaitu memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Informasi tentang kinerja masa lalu membantu menentukan tren penting yang jika dilanjutkan, memberikan informasi tentang kinerja masa depan. Misalnya, General Electric pada suatu waktu melaporkan peningkatan pendapatan yang konsisten. Jelas, keberhasilan masa lalu tidak selalu memberikan keberhasilan di masa depan. Namun, analisis dapat memprediksi pendapatan masa depan dengan lebih baik. Dan dengan demikian, laba dan arus kas jika ada korelasi yang wajar antara kinerja masa lalu dan kinerja masa depan. Yang ketiga, membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Informasi tentang berbagai komponen pendapatan, beban, keuntungan, ataupun kerugian menyoroti hubungan di antara komponen-komponen tersebut. Informasi ini juga membantu menilai resiko tidak tercapainya tingkat arus kas tertentu di masa depan. Misalnya, investor dan kreditor seringkali memisahkan kinerja operasi Siemens dari operasi yang diberhentikan karena Siemens terutama menghasilkan pendapatan dan kas melalui operasinya. Dengan demikian, hasil dari operasi yang berkelanjutan memiliki signifikasi yang lebih besar untuk memprediksi kinerja masa depan daripada hasil dari operasi yang diberhentikan. Selanjutnya ada keterbatasan dari laporan laba rugi.
Karena laba bersih merupakan estimasi dan mencerminkan sejumlah asumsi, pengguna laporan laba rugi perlu menyadari beberapa batasan yang terkait tentang informasinya. Beberapa batasan tersebut meliputi yang pertama, perusahaan menghilangkan pos dari laba rugi yang tidak dapat diukur secara andal. Praktik saat ini melarang pengakuan pos-pos tertentu dari penentuan laba meskipun dampak dari pos-pos ini dapat dikatakan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Misalnya, perusahaan mungkin tidak mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan pada sekuritas investasi tertentu dalam laba, ketika ada ketidakpastian bahwa perusahaan akan merealisasikan perubahan nilai. Selain itu, semakin banyak perusahaan seperti L'Oreal mengalami peningkatan nilai karena pengenalan merek, layanan pelanggan, dan kualitas produk. Kerangka kerja umum untuk mengidentifikasi dan melaporkan jenis nilai ini masih kurang. Yang kedua yaitu jumlah laba rugi dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Satu perusahaan mungkin mendepresiasi aset pabriknya secara dipercepat. Perusahaan lain memilih depresiasi garis lurus dengan asumsi semua faktor lain sama. Perusahaan pertama akan melaporkan pendapatan yang lebih rendah. Akibatnya kita membandingkan apel dengan sebuah jeruk. Yang ketiga yaitu pengukuran pendapatan melibatkan penilaian. Misalnya suatu perusahaan yang beriktikat baik mungkin memperkirakan masa manfaat suatu aset selama 20 tahun. Sementara perusahaan lain menggunakan estimasi 15 tahun untuk jenis aset yang sama. Demikian pula beberapa perusahaan mungkin membuat estimasi optimis tentang biaya garansi masa depan dan biaya piutang tak tertagih yang menghasilkan biaya yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih tinggi. Singkatnya, beberapa keterbatasan laporan laba rugi mengurangi kegunaan informasinya untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Berikutnya yaitu ada kualitas laba. Pentingnya informasi dalam laporan laba rugi untuk keputusan investasi dan kredit, termasuk evaluasi perusahaan dan manajernya. Perusahaan memiliki insentif untuk mengelola laba, untuk memenuhi target laba atau membuat laba tanpa kurang beresiko. Manajemen laba atau earning management adalah waktu yang direncanakan dari pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian yang direncanakan untuk memuluskan lonjakan pendapatan. Kualitas laba berkurang jika manajemen laba menghasilkan informasi yang berkurang berguna untuk memprediksi laba dan arus kas masa depan. Selanjutnya yaitu isi dan format laporan laba rugi. Yang pertama yaitu ada perubahan estimasi. Laba bersih dihasilkan dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Metode pengukuran laba, pendekatan transaksi, berfokus pada aktivitas yang terkait laba yang telah terjadi selama periode berjalan. Yaitu ada dua. Pertama, penghasilan atau income. Penghasilan atau income adalah kenaikan ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak terbatas dari kontribusi pemegang saham. Yang kedua yaitu beban atau expense, penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas sehingga terikat dengan distribusi kepada pemegang saham. Selanjutnya yaitu ada unsur laporan laba rugi, pendapatan dan keuntungan. Pendapatan sendiri yaitu terkait dengan dimulai dari aktivitas biasa perusahaan. Sedangkan keuntungan merupakan pos-pos lain yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau tidak timbul dalam aktivitas biasa perusahaan. Di sini ada contoh akun dari pendapatan seperti penjualan, pendapatan biaya, pendapatan bunga, pendapatan dividen, dan pendapatan sewa. Sedangkan akun terkait dengan keuntungan adalah penjualan dari
aset jangka panjang dan keuntungan yang belum direalisasi dari sekuritas perdagangan. Selanjutnya yaitu ada beban. Dia termasuk biaya dan kerugian. Beban sendiri yaitu timbul dari aktivitas biasa perusahaan. Sedangkan kerugian merupakan pos-pos lain yang memenuhi definisi beban dan mungkin timbul atau tidak timbul dari aktivitas biasa perusahaan. Di sini ada contoh akun dari beban, seperti beban pokok penjualan, penyusutan, sewa. Kerugian yaitu ada beban restrukturasi, kerugian yang terkait dengan penjualan aset jangka panjang, atau kerugian yang belum realisasi pada sekuritas yang diperdagangkan. Selanjutnya yaitu ada format laporan laba rugi. Laporan laba rugi membantu penggunaan untuk memahami kinerja keuangan tahun berjalan dan memberikan dasar untuk memprediksi hasil di masa depan mendatang. Perusahaan umumnya menyajikan beberapa atau semua bagian ini dan total dalam laporan laba rugi. Yang pertama yaitu ada bagian penjualan atau pendapatan adalah jumlah pendapatan bersih yang terdiri atas penjualan setelah dikurangi dengan diskon atau return penjualan selama periode laporan. Yang kedua, ada bagian beban pokok penjualan adalah menunjukkan beban pokok penjualan yang berkaitan langsung dengan menghasilkan penjualan selama periode laporan. Selanjutnya ada laba kotor, yaitu berasal dari pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Yang ketiga, ada beban penjualan, yaitu informasi tentang beban yang terjadi akibat upaya perusahaan mendapat penjualan selama periode pelaporan. Yang keempat, ada beban administrasi atau umum, yang ini berisi informasi beban umum administratif selama periode laporan. Yang kelima, ada pendapatan dan beban lain, yaitu mencakup transaksi selama periode laporan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam pendapatan dan beban. Contohnya seperti keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap dan penurunan nilai aset. Pendapatan lain seperti sewa, dividen, dan bunga. Selanjutnya adalah laba dari operasi, yaitu hasil perusahaan dari operasi normal. Yang keenam, ada biaya keuangan, yaitu merupakan pos terpisah untuk menampung informasi biaya pendanaan perusahaan, yaitu beban bunga selama periode laporan. Selanjutnya ada laba sebelum pajak penghasilan. Ini merupakan total laba sebelum pajak penghasilan. Yang ketujuh, ada pajak penghasilan, merupakan beban pajak penghasilan yang dikenakan terhadap laba tersebut pada penghasilan. Selanjutnya ada laba dari operasi yang dilanjutkan, yaitu hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan. Jika perusahaan tidak memperoleh keuntungan atau kerugian atas operasi yang dihentikan, bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah ini dilaporkan sebagai laba bersih. Yang kedelapan, ada operasi diberhentikan, yaitu keuntungan atau kerugian yang diakibatkan oleh disposisi atau suatu komponen perusahaan. Selanjutnya ada laba bersih, yaitu merupakan hasil laba bersih perusahaan dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu dan kepentingan non-pengendali atau disebut juga sebagai hak minoritas. Yang kesembilan ada kepentingan non-pengendali, yaitu menyajikan alokasi laba tahun berjalan dan alokasi laba komprehensif kepada hak minoritas atau entitas non-pengendali. Yang ke-10 ada laba per saham, yaitu merupakan jumlah laba periode berjalan per lembar saham yang beredar. Selanjutnya ada ilustrasi 4.2 menyajikan laporan laba rugi untuk BOC Hong Company. Laporan laba rugi BOC Hong
merupakan semua pos utama dalam daftar di atas, kecuali bagian operasi yang diberhentikan. Untuk sampai pada laba kotor, laporan laba rugi menyajikan subtotal dan total, laba bersih, laba dari operasi, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba kotor. Selanjutnya ada ilustrasi laporan laba rugi ringkas, laporan laba rugi yang lebih kecil dalam ilustrasi 402. Selanjutnya ada ilustrasi 4.4 menunjukkan contoh daftar pendukung referensi silang sebagai pencatatan D dan perincian beban penjualan. Selanjutnya masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu mendiskusikan cara melaporkan berbagai item pendapatan. Yang pertama yaitu adalah laba kotor, dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto. Yaitu pelaporan laba kotor yang memberikan informasi untuk mengevaluasi dan memprediksi laba di masa depan. Selanjutnya ada laba dari operasi. Laba dari operasi ditentukan dari mengurangi beban penjualan dan administrasi, sebagaimana pendapatan dan beban lain dari laba bruto. Laba operasi ini menyoroti pos-pos yang mempengaruhi aktivitas bisnis rutin. Laba operasi merupakan ukuran yang sering digunakan oleh para analis untuk membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Masuk ke klasifikasi beban, yaitu yang pertama ada metode sifat beban, merupakan mudah diterapkan karena tidak memerlukan alokasi beban untuk fungsi yang berbeda. Bagi perusahaan manufaktur yang harus mengalokasikan biaya ke produk yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan sifat beban, mungkin perusahaan untuk melaporkan beban tanpa membuat alokasi yang tidak logis. Sifat atau natur itu contohnya ada biaya bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan, beban pengiriman, beban iklan, imbalan kerja, beban penyusutan, beban amortisasi. Selanjutnya ada metode beban, lebih relevan karena mengidentifikasi pemicu biaya utama dari perusahaan, sehingga membantu pengguna dalam menilai apakah jumlah tersebut sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Keterbatasannya, alokasi biaya ke berbagai macam fungsi mungkin tidak logis, sehingga klasifikasi beban dapat menyesatkan. Di sini ada contoh fungsi, yaitu ada beban pokok penjualan, dan beban administrasi. Selanjutnya ada ilustrasi klasifikasi beban. Asumsikan bahwa kantor akuntan terlaris company menyediakan jasa audit, perpajakan, dan konsultasi bisnis. Terlaris memiliki pendapatan dan beban sebagai berikut. Selanjutnya ada ilustrasi yang kedua, yaitu jika terlaris grup menggunakan pendekatan sifat beban, laporan laba ruginya menyajikan masing-masing pos beban, tetapi tidak mengklasifikasikan beban tersebut menjadi beberapa subtotal. Selanjutnya ada ilustrasi klasifikasi beban menggunakan pendekatan fungsi beban. Di sini dari Telaris Group laporan laba ruginya menggunakan fungsi beban seperti ada pendapatan jasa, beban penjualan, beban administrasi sehingga menghasilkan net income yang sama dengan pendekatan sifat beban.
Metode fungsi beban ini umumnya digunakan dalam praktik meskipun banyak perusahaan percaya bahwa kedua metode tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Perusahaan yang menggunakan pendekatan fungsi beban untuk laporan laba rugi, tetapi menyediakan perincian beban atau sebagaimana yang ada dalam pendekatan sifat beban dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Di sini ada 202 perusahaan yang melaporkan adanya beban restrukturisasi atau restructuring charge, dan juga ada 289 perusahaan yang melaporkan adanya gain or loss on asset sales. Di sini mengidentifikasi jenis yang paling umum serta jumlah keuntungan dan kerugian yang dilaporkan dalam survei terhadap 500 perusahaan besar. Lebih dari 40% perusahaan yang disurvei melaporkan beban restrukturisasi yang seringkali mengandung penghapusan atau write-offs. Dan pos satu kali lainnya, sekitar 20% dari perusahaan yang disurvei melaporkan beban operasi yang dihentikan. Sebagian besar perusahaan mencatat penghapusan nilai aset atau keuntungan atas penjualan aset. Selanjutnya di sini ICB menyatakan bahwa yang pertama ada pendapatan dan beban, yang kedua penghasilan dan beban lainnya harus dilaporkan sebagai bagian dari laba operasi. Perusahaan juga dapat memberikan tambahan baris, judul, dan setel jika melakukan penyajian pos tersebut relevan dengan pemahaman kinerja keuangan entitas. Selanjutnya, IFRS menunjukkan pos tambahan yang mungkin memerlukan pengungkapan dalam laporan laba rugi untuk membantu pengguna dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang pertama, kerugian atau penghapusan persediaan ke nilai realisasi neto atau nilai aset tetap ke jumlah terpulihkan, dan pengembalian dari penghapusan tersebut. Yang kedua, kerugian atas restrukturisasi dari aktivitas perusahaan serta pembalikan dari penyisihan untuk beban restrukturisasi tersebut. Yang ketiga, yaitu keuntungan atau kerugian atas pelepasan pos aset tetap atau investasi. Yang keempat, penyelesaian tuntutan hukum. Yang kelima, pembalikan lain atas liabilitas. Nah, sebagian besar perusahaan ini melaporkan pos ini sebagai bagian dari operasi dan mengungkapkan secara terperinci jika jumlahnya material. Beberapa perusahaan hanya menunjukkan setiap pos sebagai bagian yang terpisah pada laporan laba rugi sebelum laba dari operasi. Perusahaan lainnya menggunakan keterangan pendapatan dan beban lain atau other income and expense, dan kemudian merincinya di bagian ini atau dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada laba sebelum pajak penghasilan, di mana perusahaan menghitung laba sebelum pajak penghasilan dengan cara mengurangkan beban bunga atau yang sering kita sebut sebagai biaya pendanaan atau biaya keuangan dari laba operasi. Berdasarkan IFRS, perusahaan harus melaporkan biaya pendanaannya pada laporan laba rugi untuk membedakan antara aktivitas bisnis perusahaan atau bagaimana perusahaan menggunakan modal untuk menciptakan nilai dan aktivitas pendanaan atau bagaimana perusahaan memperoleh modal. Di sini ada contoh ilustrasi dari network rail, yaitu presentation of finance cost. Di sini dari ilustrasi 4.8 menunjukkan bagaimana network rail menyajikan biaya pendanaan yang hanya mencakup beban bunga.
Selanjutnya di sini ada laba bersih. Jadi, laba bersih sendiri diperoleh dengan mengurangi laba sebelum pajak penghasilan dengan pajak penghasilan. Hal ini karena pajak merupakan hal yang terpisah dari laba bersih. Laba bersih juga mencerminkan laba setelah semua pendapatan dan beban selama periode yang diperhitungkan. Laba bersih diperhitungkan banyak orang sebagai ukuran yang paling penting dari suatu keberhasilan ataupun suatu kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, pajak penghasilan juga dilaporkan pada laporan laba rugi tepat sebelum laba bersih karena beban ini tidak dapat dihitung sampai semua pendapatan dan juga semua beban telah ditentukan. Kemudian pemahaman tentang bagaimana perusahaan menghitung pajak penghasilan selama periode yang bersangkutan merupakan hal yang sangat penting. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada laba per saham. Laba per saham atau LPS atau juga yang lebih sering kita kenal dengan earnings per share atau EPS. Jadi, indikator bisnis yang paling signifikan yaitu LPS, yang mengukur jumlah dolar yang diterima oleh masing-masing saham biasa. LPS tidak merepresentasikan jumlah dolar yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dan juga perusahaan harus mengungkapkan laba per saham pada lembar muka laporan laba rugi. LPS sendiri adalah laba bersih yang dikurangi dengan dividen saham preference atau laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa, kemudian dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Di bawah ini adalah rumus dalam mencari LPS. Selanjutnya akan dibahas operasi yang dihentikan. IASB mendefinisikan operasi yang dihentikan atau discontinue operation sebagai komponen dari entitas yang telah dilepaskan atau yang sudah diklasifikasikan sebagai dimiliki yang kemudian untuk diperjualbelikan atau yang kita kenal dengan held for sale. Dan hal ini melingkupi lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi. Kemudian hal ini juga merupakan bagian dari rencana tunggal yang dikoordinasikan bersama untuk melepaskan lini bisnis utama ataupun wilayah geografis operasi. Atau juga bisa merupakan entitas anak yang diakuisisi secara eksklusif dengan pandangan untuk dijual belikan kembali. Boleh di next. Kemudian, dalam operasi yang dihentikan, perusahaan melaporkan keuntungan dan juga semua kerugian dari pelepasan komponen bisnis sebagai operasi yang dihentikan. Yang pertama, dalam kategori laporan laba rugi tersendiri, keuntungan maupun segala kerugian dari pelepasan komponen bisnis. Kemudian, perusahaan juga melaporkan seluruh hasil operasi dari komponen yang telah atau yang akan kita lepaskan secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Kemudian, perusahaan juga menunjukkan dampak operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebagai kategori yang terpisah, setelah operasi yang bisa kita lanjutkan. Di sini ada contoh ilustrasi, yaitu ilustrasi 4.10, di mana Multiplex Products Inc. merupakan yang sangat terdiversifikasi memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya. Selama tahun berjalan, divisi elektronik mengalami kerugian sebesar $300.000. $300.000 tersebut sudah dikurangi dengan pajak. Kemudian, Multiplex menjual divisi pada akhir tahun dengan kerugian sebesar $500.000, yang mana juga telah dikurangi oleh pajak. Pada ilustrasi 4.10 di bawah ini, ditujukan pelaporan operasi yang dihentikan untuk Multiplex.
Jadi, pada income from continuing operations sebesar 20 juta dolar harus kita kurangi dengan discontinue operation. Di mana di dalam discontinue operation terdapat terdapat loss operation of discontinue electronics division dan juga loss from disposal of electronics divisions. Kemudian setelah dikurangi maka akan mendapatkan net income sebesar 19.200.000 dolar. Selanjutnya kita akan membahas alokasi pajak dalam periode. Perusahaan melaporkan operasi yang dihentikan dalam laporan laba rugi setelah dikurangi oleh pajak. Karena sekali lagi pajak tidak termasuk ke dalam laporan laba rugi atau laba bersih yang ada di dalam laporan laba rugi. Alokasi pajak untuk pos laporan laba rugi ini disebut alokasi pajak dalam periode atau intra-period tax allocation, yaitu alokasi dalam suatu periode. Kemudian perusahaan menggunakan alokasi pajak dalam periode pada laporan laba rugi untuk pos berikut. Jadi terdapat dua pos. Yang pertama adalah laba dari operasi yang dilanjutkan, kemudian yang kedua ada operasi yang dihentikan. Boleh next. Kemudian di sini ada operasi yang dihentikan dalam hal kerugian. Langsung juga ada contoh ilustrasinya pada 4.13. Yang dimana kita asumsikan bahwa Schindler Company memiliki laba sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000 euro. Perusahaan menderita kerugian dari operasi yang dihentikan sebesar 100.000 euro. Dengan mengasumsikan tarif pajak sebesar 30%. Untuk menghitung ini semua, kita harus mengurangi income before income tax dengan income tax, yang mana akan menghasilkan income from continuing operations sebesar 175.000. Kemudian, income tersebut harus kita kurangi lagi dengan loss from discontinued operation dan juga harus kita kurangi kembali dengan applicable income tax reduction. Kemudian akhirnya akan menghasilkan net income sebesar 105.000 euro. Boleh di Operasi next. yang diberhentikan atau kerugian, perusahaan juga dapat melaporkan pengaruh pajak atas pos operasi yang diberhentikan dengan cara pengungkapan catatan, seperti yang diilustrasikan di bawah ini. Di situ ada income before income tax atau pendapatan sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000 euro. Lalu di situ ada income tax sebesar 75.000. Terus selanjutnya ada income from continuing operation sebesar 175.000, yaitu income before income tax dikurangi income tax 250.000 dikurangi 75.000 sama dengan 175.000 euro. Kemudian yaitu ada loss on discontinued operation less applicable income tax reduction atau disebut juga pendapatan operasi yang kerugian dari operasi yang diberhentikan dikurangi pengurangan pajak penghasilan yang berlaku, yaitu sebesar 70.000. Lalu kita masukkan net income atau pendapatan bersih sebesar 105.000, yaitu hasil pengurangan dari 175.000 euro dikurangi 70.000 euro. Selama tahun berjalan, perusahaan mengalami kerugian karena pemberhentian operasi sebesar 70.000 euro. Setelah dikurangi pengurangan pajak penghasilan yang berlaku sebesar 30.000 euro. Alokasi kepada kepentingan non-pengendali. Ketika sebuah perusahaan menyiapkan laporan laba rugi konsolidasi, IFRS mensyaratkan bahwa laba bersih dialokasikan untuk kepentingan pengendali dan non-pengendali. Alokasi ini dilaporkan di bagian bawah laporan laba rugi setelah company memiliki lebih dari 50% saham biasa dari LTM Group.
Dalam hal ini, Bokhong disebut entitas induk dan LTM Group disebut sebagai entitas anak. Oleh karena kepemilikan sahamnya, Bokhong memiliki hak pengendali atas LTM. Bokhong memperoleh 70% dari saham beredar grup LTM. Karena Bokhong memiliki lebih dari 50% LTM, ia menggabungkan hasil keuntungan LTM dengan miliknya sendiri. Laba bersih konsolidasi kemudian dialokasikan untuk presentasi kepemilikan pemegang saham pengendali milik Bokhong. Dan non-pengendali di LTM, kepemilikan LTM dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama yaitu ada kepentingan mayoritas dimiliki oleh pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendali, dan yang kedua ada kepentingan non-pengendali, kadang-kadang disebut juga sebagai kepentingan minoritas, diwakili oleh pemegang saham yang bukan merupakan bagian dari grup pengendali. Ketika Bokhong menyiapkan laporan laba rugi konsolidasi, IFRS mensyaratkan bahwa laba bersih dialokasikan untuk kepentingan pengendali dan non-pengendali. Alokasi ini dilaporkan di bagian bawah laporan laba rugi setelah laba bersih. Bokhong melaporkan kepentingan non-pengendali sebagai berikut. Ada di dalamnya ada net income sebesar $164.489. Kemudian ada shareholder of Bokhong sebesar $120.000, dan di situ akan mendapat nilai pengurangannya yaitu 44.489 atau yang kita sebut dengan non-controlling interest. Dan di sini ada ringkasannya, jenis situasi yaitu pendapatan penjualan atau jasa dengan kriteria pendapatan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan yang biasa. Contohnya pendapatan penjualan, pendapatan jasa, penempatan pada laporan laba rugi ada pada bagian penjualan atau pendapatan. Jenis situasi yang kedua ada beban pokok penjualan, dengan kriteria beban yang timbul dari biaya persediaan yang dijual atau jasa yang disediakan, dengan contoh pada perusahaan dagang, beban pokok penjualan, pada perusahaan jasa, dan pada biaya jasa. Penempatan pada laporan laba rugi penjualan yaitu dikurangkan dari penjualan untuk memperoleh laba bruto atau pendapatan jasa. Lalu jenis situasi yang ketiga ada beban penjualan dan administrasi dengan kriteria beban yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Contohnya yaitu gaji penjualan, pengangkutan, sewa, penyusutan, dan utilitas. Penempatan pada laporan laba rugi beban penjualan dan administrasi yaitu dikurangkan dari laba bruto. Jika pendekatan fungsi beban yang digunakan, beban penyusutan dan amortisasi, serta biaya tenaga kerja harus diungkapkan. Lalu jenis situasi yang selanjutnya yaitu ada pendapatan dan beban lainnya dengan kriteria keuntungan dan kerugian serta pendapatan dan beban tambahan lainnya dengan contoh keuntungan atas penjualan aset jangka panjang, kerugian penurunan nilai atas aset tak berwujud, pendapatan investasi, dividen, dan pendapatan bunga ataupun kerugian akibat kecelakaan. Penempatan pada laporan laba rugi pendapatan dan beban lainnya yaitu dilaporkan sebagai bagian laba dari operasi. Lalu jenis situasi selanjutnya ada beban pokok penjualan dengan kriteria beban yang timbul dari biaya persediaan yang dijual atau jasa yang disediakan. Dengan contoh pada perusahaan dagang, beban pokok penjualan, pada perusahaan jasa, dan biaya jasa. Penempatan pada laporan laba rugi beban pokok penjualan yaitu dikurangkan dari penjualan untuk memperoleh laba bruto atau pendapatan jasa. Lalu jenis situasi yang selanjutnya ada biaya pendanaan dengan kriteria memisahkan biaya pendanaan dari biaya operasi. Contohnya yaitu beban bunga. Penempatan pada laporan laba rugi biaya pendanaan yaitu dilaporkan pada bagian terpisah antara laba dari operasi dan laba sebelum pajak penghasilan. Jenis situasi selanjutnya yaitu pajak penghasilan dengan kriteria pungutan yang dikenakan oleh badan pemerintah dengan dasar penghasilan. Contohnya, pajak yang dihitung atas laba sebelum pajak penghasilan, penempatan pada laporan laba rugi pajak penghasilan yaitu dilaporkan pada bagian terpisah antara laba sebelum pajak penghasilan dan laba neto.
Lalu jenis situasi yang terakhir ada operasi yang diberhentikan dengan kriteria komponen dari perusahaan yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai pos yang dimiliki untuk dijual. Contohnya yaitu penjualan oleh perusahaan yang terdiversifikasi dari divisi utama yang hanya mencerminkan aktivitas pada industri elektronik. Lalu yang kedua ada distributor makanan yang menjual grosir kepada supermarket memutuskan untuk menghentikan divisi di wilayah geografis utama. Penempatan pada laporan laba rugi operasi yang dihentikan yaitu melaporkan keuntungan atau kerugian pada operasi diberhentikan setelah dikurangi pajak dalam bagian terpisah antara laba dari operasi dan laba neto. Selanjutnya adalah learning objective keempat, yang mana kita akan menjelaskan mengenai pelaporan perubahan dan juga kesalahan yang ada pada akuntansi. Yang pertama, di sini kita akan membahas perubahan prinsip akuntansi. Yang kita ketahui, perubahan dalam akuntansi sering terjadi dalam praktik karena peristiwa atau kondisi penting mungkin masih diperdebatkan atau tidak pasti pada tanggal pelaporan. Salah satu jenis hasil perubahan akuntansi ketika perusahaan mengadopsi prinsip akuntansi yang berbeda. Perubahan dalam prinsip akuntansi mencakup perubahan metode penetapan harga persediaan dari FIFO menjadi ke biaya rata-rata. Kemudian yang kedua, perubahan akuntansi untuk kontrak konstruksi dari presentase penyelesaian menjadi metode penyelesaian kontrak. Kemudian, perusahaan mengakui perubahan prinsip akuntansi dengan membuat penyesuaian retrospektif terhadap laporan keuangan. Penyesuaian tersebut menyusun kembali laporan tahun-tahun yang sudah ada sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan prinsip yang baru kita adopsi. Kemudian, perusahaan juga mencatat secara efek kumulatif dari perubahan untuk periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap laba yang ditahan awal tahun penyajiannya di awal. Penyesuaian selanjutnya ada perubahan prinsip. Next aja. Selanjutnya ada perubahan prinsip akuntansi. Di sini ada ilustrasi yaitu ilustrasi pada 4.17. Di mana Gobert Inc. yang mulai beroperasi pada tahun 2017, di Maret 2019 memutuskan untuk mengubah dari sistem FIFO atau first in first out menjadi ke harga persediaan rata-rata tertimbang. Penghasilan Gobert sebelum pajak penghasilan menggunakan metode rata-rata tertimbang pada tahun 2019 adalah $30.000. Berikut disajikan data pendapatan sebelum pajak untuk tahun 2017 dan 2018. Pada ilustrasi ini, di tahun 2017, secara FIFO terdapat $40.000. Sedangkan untuk weight average method pada tahun 2017 sebanyak $35.000. Oleh karena itu, ekses pada tahun 2017 sebesar $5.000. Kemudian pada tahun 2018, pada FIFO terdapat $30.000. Kemudian pada weight average method di tahun 2018 terdapat 27.000. Sehingga excess of FIFO over weight average method pada tahun 2018 sebanyak $3.000. Oleh karena itu, total yang ada adalah sebanyak $8.000. Kemudian, Gobert Inc. menyajikan juga laporan laba rugi komparatif, yang mana hal ini sudah berdasarkan tarif pajak sebesar 30%. Tertera di layar adalah ilustrasi 4.18, di mana kita akan menghitung income statement presentation of a change in accounting principle. Jadi, kita bandingkan dari tahun 2017, 2018, dan juga tahun 2019.
Yang pertama, kita harus melihat income before income tax yang harus kita kurangi dengan income tax tersebut. Nantinya kita akan menghasilkan atau mengetahui net income pada tahun 2017, 2018, dan juga 2019. Berdasarkan pendekatan retrospektif, perusahaan menyajikan kembali angka laba tahun sebelumnya dengan menggunakan metode yang baru diadopsi kembali. Oleh karena itu, pendekatan ini mempertahankan komparabilitas antar tahunnya. Boleh di next. Kemudian yang kedua setelah perubahan prinsip akuntansi yaitu ada perubahan estimasi. Estimasi sendiri merupakan suatu hal yang telah melekat dalam proses akuntansi. Misalnya, perusahaan mengestimasi umur manfaat dan nilai residu aset tetap, piutang tak tertagih, persediaan yang usang, dan jumlah periode yang diharapkan memperoleh manfaat dari pengeluaran tertentu. Yang pertama, perusahaan akan memperhitungkan perubahan estimasi atau change in. Boleh ke slide sebelumnya? Atau change in estimates pada periode perubahan. Lalu perusahaan juga memilih untuk tidak menangani perubahan estimasi secara retrospektif. Hal ini berarti perubahan estimasi terbalik dari perubahan prinsip akuntansi. Boleh di next. Di sini juga ada contoh ilustrasi dari perubahan estimasi. Yang mana kita asumsikan bahwa DuPage Materials Corporation secara konsisten memperkirakan beban piutang tak tertagih sebesar 1% dari penjualan kredit. Namun, pada tahun 2019, DuPage menetapkan bahwa perusahaan harus merevisi kenaikan estimasi piutang tak tertagih atas penjualan kredit tahun berjalan menjadi 2%. Dalam hal ini berarti terjadi kenaikan 2 kali lipat dari persentase tahun sebelumnya. Suku bunga sebesar 2% ini kemudian juga kita perlukan untuk mengurangi piutang usaha ke nilai realisasi neto. Boleh next. Kemudian dengan menggunakan suku bunga sebesar 2%, kita akan menghasilkan beban piutang tak tertagih sebesar $240.000 atau 2 kali lipat dari jumlah beban yang menggunakan estimasi suku bunga 1% untuk tahun sebelumnya, yang mana hal tersebut sebesar $120.000. DuPage mencatat beban piutang tak tertagih dan penyisihan terkait pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut ini. Yaitu di debit terdapat beban piutang tak tertagih dengan nominal $240.000. Kemudian untuk di kredit terdapat penyisihan piutang tak tertagih sebesar $240.000. DuPage juga menyertakan seluruh perubahan estimasi pada laba 2019 karena perubahan tersebut tidak mempengaruhi periode yang akan datang. Perusahaan atau DuPage juga tidak menangani perubahan estimasi secara retrospektif karena perubahan tersebut tidak dibawa kembali untuk disesuaikan dengan tahun sebelumnya. Boleh di next. Selanjutnya yang terakhir ada koreksi kesalahan. Pada koreksi kesalahan, perusahaan mengoreksi kesalahan dengan membuat ayat-ayat jurnal dalam akun yang tepat. Dan kemudian perusahaan akan melaporkan koreksi dalam laporan keuangan. Koreksi kesalahan ini diperlukan sebagai penyesuaian dari periode sebelumnya atau prior period adjustments, mirip dengan perubahan prinsip akuntansi. Kemudian perusahaan juga mencatat koreksi kesalahan pada tahun di mana kesalahan tersebut ditemukan. Perusahaan melaporkan kesalahan dalam laporan keuangan sebagai penyesuaian saldo awal atas saldo laba yang ada.
Jika perusahaan menyusun laporan keuangan secara komparatif, maka perusahaan harus menyajikan kembali laporan sebelumnya untuk dampak kesalahannya. Boleh di next. Nah, dalam koreksi kesalahan juga terdapat beberapa akibatnya. Yang pertama di sini adalah akibat dari kesalahan matematis atau dalam permasalahan menghitung. Selanjutnya yang kedua adalah kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi atau kesalahpahaman dalam prinsip akuntansi. Lalu yang ketiga ada penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan disusun, yang mana fakta yang tertera ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya posisi itu ada. Boleh di next. Boleh di next. Kemudian di sini juga ada contoh ilustrasi pada koreksi kesalahan, di mana sebagai ilustrasi pada tahun 2019, Sang LTD menetapkan bahwa mereka salah melebih-lebihkan piutang dan pendapatan penjualannya sebesar $100.000, yang mana hal ini terjadi pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019, Sang membuat jurnal untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jurnal ini mengabaikan pajak penghasilan, di mana pada debit terdapat saldo laba sebesar $100.000, kemudian pada kredit terdapat akun piutang usaha sebesar $100.000. Saldo laba di debit karena nilai pendapatan penjualan dan juga laba neto disajikan terlalu besar dalam periode sebelumnya. Kemudian, kenapa piutang usaha kita kreditkan? Itu dikarenakan untuk mengurangi resiko saldo yang dinyatakan terlalu tinggi sehingga menjadi jumlah yang besar. Boleh di next? Berikut adalah ringkasan dari paparan materi subbab keempat ini. Yang pertama, jenis situasinya yaitu ada perubahan prinsip akuntansi. Prinsip ini memiliki kriteria yaitu perubahan dari prinsip akuntansi berlaku umum yang satu ke prinsip yang lain. Contohnya adalah perubahan dasar penetapan harga persediaan dari FIFO ke biaya rata-rata. Kemudian, dalam penempatan pada laporan laba rugi, perubahan prinsip akuntansi disusun kembali pada laporan laba rugi di tahun sebelumnya. Hal ini atas dasar yang sama sebagai prinsip yang baru diadopsi. Kemudian yang kedua ada perubahan estimasi dengan kriteria koreksi dan juga penyusutan berulang yang biasa. Sebagai contoh, kita bisa melihat perubahan realisasi piutang dan persediaan. Kemudian ada perubahan estimasi umur manfaat peralatan, aset berwujud perubahan estimasi liabilitas untuk biaya garansi, pajak penghasilan, dan juga untuk pembayaran gaji karyawan. Kemudian penempatan perubahan estimasi pada laporan laba rugi disajikan perubahan hanya untuk akun yang mana terpengaruh dan tidak disajikan setelah dikurangi pajak. Jadi untuk perubahan estimasi ini disajikan sebelum pajak kita kurangi. Kemudian jenis situasi yang terakhir yaitu pada koreksi kesalahan dengan kriteria kesalahan yang mana hal ini juga merupakan penyalahgunaan fakta. Contohnya merupakan kesalahan dalam pelaporan pendapatan dan juga beban. Untuk penempatan koreksi kesalahan pada laporan laba rugi, disajikan kembali laporan laba rugi tahun sebelumnya untuk memeriksa atau mengoreksi kesalahan yang ada pada tahun ini. Selanjutnya ada learning objective 5, yaitu menjelaskan laporan ekuitas terkait. Di sini ada retained earning statement. Di retained earning statement ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada meningkatkan dan menurunkan.
Yang pertama ini ada beberapa, yaitu ada laba neto, ada perubahan prinsip akuntansi, dan penyesuaian periode sebelumnya. Lalu pada menurunkannya ini ada rugi neto, yang kedua ada dividen tunai dan dividen saham, yang ketiga ada perubahan prinsip akuntansi, dan yang keempat ada penyesuaian periode sebelumnya. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada contoh dari retained earnings statement ilustrasi dari 4.20, yaitu terdapat pada perusahaan Choi Ltd. Retained earnings statement ini pada akhir Desember 31 tahun 2019 dikatakan laba ditahannya dilaporkan sebesar 1.050.000 won, lalu ditambah dengan inventory error-nya sebesar 50.000 won, dan juga akhir dari retained earnings Januari 1 penyesuaiannya sebesar 1.100.000 won, sehingga ditambah dengan net income sebesar 360.000 won, dan totalnya menjadi 1.460.000 won. Lalu di sini ada less cash dividendnya sebesar 100.000 won, ditambah dengan share dividends-nya sebesar 200.000 won, yaitu totalnya menjadi 300.000 won. Lalu retained earnings di akhir Desember 31 sebesar 1.160.000 won. Sebelum menerbitkan laporan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, di sini terdapat kesalahan sebesar 50.000 won, yaitu setelah pajak yang menyebabkan persediaan tahun 2018 terlalu dilebihkan atau persediaan yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan COGS lebih rendah sehingga laba bersih menjadi lebih tinggi di tahun 2018. Lalu selanjutnya ada batasan retained earnings. Di sini perusahaan memindahkan jumlah saldo laba atau yang jumlah laba ditahan yang dibatasi ke akun saldo laba dicadangkan atau appropriated retained earnings. Bagian saldo laba dapat melaporkan dua jumlah yang terpisah. Yang pertama ada saldo laba bebas atau tidak terbatas. Yang kedua ada saldo laba dicadangkan atau terbatas. Total kedua jumlah tersebut sama dengan keseluruhan saldo laba. Selanjutnya, ada comprehensive income statement atau laba rugi komprehensif. Laba rugi komprehensif ini mencakup semua perubahan ekuitas selama suatu periode, kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik, meliputi semua pendapatan dan keuntungan. Yang kedua, ada beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba neto. Yang ketiga, ada semua keuntungan dan kerugian yang tidak diakui dalam laba neto tetapi mempengaruhi ekuitas. Pos-pos perubahan ekuitas non-pemilik atau keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada sekuritas ekuitas non-perdagangan. Keuntungan dan kerugian transisi pada mata uang asing yang tidak diakui dalam laporan laba rugi disebut dengan penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income. Lalu selanjutnya di comprehensive income statement, perusahaan harus menampilkan komponen pendapatan komprehensif lain dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah laporan kontinu atau pendekatan satu pernyataan atau yang disebut juga dengan one statement approach. Pendekatan satu pernyataan ini disebut juga sebagai laporan laba rugi komprehensif. Lalu yang kedua ada laporan laba rugi bersih dan pendapatan komprehensif lain yang terpisah tetapi berurutan, atau pendekatan dua pernyataan atau yang disebut juga dengan two statement approach. Di pendekatan dua pernyataan ini menggunakan laporan laba rugi berjangka tradisional untuk laporan pertama dan laporan laba rugi komprehensif untuk laporan kedua.
Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari one statement approach. Di one statement approach ini atau pendekatan satu pernyataan, ada keuntungan dan kerugian, di mana keuntungannya sendiri yaitu tidak memerlukan pembuatan laporan keuangan baru. Sedangkan kerugiannya yaitu menjadikan laba neto sebagai subtotal dalam laporan. Nah, di sini ada contoh ilustrasi dari 4.21 yaitu one statement format atau comprehensive income. Di sini dari perusahaan GIL SPA, Statement of Comprehensive Income for the year ended Desember 31, 2019. Di sini terdapat sales revenue sebesar 800.000, lalu COGS sebesar 600.000 dikurang sehingga menghasilkan gross profit sebesar 200.000, lalu dikurang dengan operating expense sebesar 90.000 sehingga menghasilkan net income sebesar 110.000. Lalu hasil dari other comprehensive income, unrealized holding gain net of tax yaitu sebesar 30.000 ditambah dengan net income, lalu hasil dari comprehensive income-nya sebesar 140.000 euro. Lalu di sini ada contoh dari comprehensive income statement to statement approach atau pendekatan dua pernyataan. Di sini pelaporan laba rugi komprehensif dalam laporan keuangan itu sendiri menunjukkan bahwa keuntungan dan kerugian diidentifikasi sebagai penghasilan komprehensif lain memiliki status yang sama sebagai keuntungan dan kerugian tradisional. Dengan menempatkan laba neto sebagai titik awal dalam laporan laba rugi komprehensif. Berarti itu menekankan hubungan laporan tersebut dengan laporan laba rugi tradisional, yaitu menjadikan laba neto sebagai subtotal dalam laporan. Di sini ada contoh dari two statement format comprehensive income. Sama seperti one statement approach tadi, di sini perusahaannya merupakan GIL SPA. Income statement, kita membuat income statement terlebih dahulu di akhir Desember 31 tahun 2019, sehingga menghasilkan net income-nya sebesar 110.000, lalu kita membuat comprehensive income statement-nya di akhir Desember 31 tahun 2019, di mana jumlah net income-nya yang sebesar 110.000 euro, lalu kita tambahkan dengan other comprehensive income and realized holding gain net of tax sebesar 30.000, sehingga menghasilkan comprehensive income-nya sebesar 140.000 euro. Selanjutnya di sini ekuitas umum itu terdiri dari modal saham biasa, lalu ada premi saham biasa, lalu ada saldo laba, dan yang terakhir ada saldo akumulasi penghasilan komprehensif lain. Nah, laporan perubahan ekuitas ini menyajikan perubahan setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut. Pos-pos yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas adalah yang pertama, akumulasi pendapatan komprehensif lain untuk periode tersebut. Yang kedua, kontribusi atau penerbitan saham dan distribusi atau dividen kepada pemilik. Yang ketiga, rekonsiliasi jumlah tercatat masing-masing komponen ekuitas dari awal hingga akhir. Perusahaan ini biasanya itu menyusun laporan perubahan ekuitas dalam format ini. Perusahaan juga dapat menggunakan kolom untuk setiap akun dan total ekuitas. Di sini ada contoh dari statement of change in equity atau laporan perubahan ekuitas
pada ilustrasi 4.23, yaitu di mana perusahaan memiliki saldo akun ekuitas pada awal 2019 itu modal saham biasanya sebesar $300.000, saldo labanya sebesar $50.000, dan akumulasi penghasilan komprehensif lainnya sebesar $60.000. Terkait dengan keuntungan yang belum direalisasi akibat pemilikan atas efek ekuitas non-trading. Tidak ada perubahan dalam akun modal saham biasa ini yang terjadi selama tahun berjalan. Dan juga di situ dividen tunai selama periode tersebut adalah $10.000. Nah, total laba rugi komprehensif ini terdiri dari laba neto sebesar $110.000 yang ditambahkan ke saldo laba dan terkait dengan keuntungan yang belum direalisasi sebesar $30.000. Lalu kolom terpisah ini digunakan untuk melaporkan setiap pos tambahan penghasilan komprehensif lain. Laporan ini berguna untuk memahami bagaimana perubahan ekuitas selama periode berjalan. Lalu di sini yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas yang terlepas dari format tampilan yang digunakan pada perusahaan Vigil melaporkan akumulasi penghasilan komprehensif lain atau accumulated other comprehensive income sebesar $90.000 di bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan ilustrasi 4.24 ini. Dalam ilustrasi 4.24 ini, statement of financial position pada perusahaan GIL SPA akhir Desember 31 tahun 2019, di mana hanya equity section, yaitu ada share capital ordinary sebesar $30.000, lalu ada retained earnings sebesar $150.000, dan accumulated other comprehensive income sebesar $90.000. Lalu total equity dari ketiga akun tersebut sebesar $540.000. Dengan memberikan informasi tentang komponen laba rugi komprehensif serta akumulasi penghasilan komprehensif lain, perusahaan mengomunikasikan informasi tentang semua perubahan aset neto. Dengan informasi ini, pengguna akan lebih memahami kualitas laba perusahaan. Boleh di next. Oke, sekian dari kelompok kami terkait presentasi laporan laba rugi dan informasi terkait atau income statement and related information pada chapter 4 intermediate accounting. Kami presentasikan dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.